Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang bersifat eksakta atau fisika atau ilmu pengetahuan alam, hal itu dapat kita ketahui kembali melalui percobaan di dalam laboratorium. Namun bagaimana kebenaran dari sebuah sejarah? Saudara, kebenaran sebuah sejarah sangat bergantung kepada saksi-saksi yang menyaksikan peristiwa itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Hal ini kita tidak heran karena penguasa-penguasa di udara, yaitu si jahat itu, adalah penipu dan pembunuh manusia sejak semula. Sampai hari ini kita menyaksikan tidak saja di dunia politik atau di dunia bisnis, bukan saja di dalam hal-hal kekerabatan, juga di dalam apa yang kita sebut dengan sebagai hal yang sakral atau seringkali dikategorikan kebajikan. Di dalamnya pun tidak luput dari semangat dunia ini. Jangan kata sesuatu peristiwa yang bersifat ribuan, ratusan, puluhan tahun yang lalu yang dapat dimanipulasi karena orang masa kini tidak lagi dapat menelusurinya. Saudara, orang hari ini juga atas dasar sesuatu yang disebut sakral dapat melakukan sesuai dengan semangat dunia ini. Saudara, kita perlu menyadari betapa pentingnya akuntabilitas di dalam kehidupan ini. Saudara, tidak heran, di dalam Taurat Tuhan, maka Tuhan menuntut setidaknya ada 2 saksi untuk memastikan sebuah perkara atau sebuah peristiwa. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 19 ayat 15 sampai 21. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan tidak boleh menjadi korban penipuan. Terlebih lagi, umat Tuhan tidak boleh menjadi penipu. Disitulah perintah Tuhan untuk setidaknya ada 2 saksi di dalam sebuah kasus atau sebuah peristiwa. Saudara, berapa banyak hari ini orang dengan mudah percaya kepada sesuatu meskipun tidak memiliki saksi-saksi yang memadai. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, Tuhan Allah mementingkan saksi-saksi untuk menyatakan kebenaran. Maka, demikianlah Tuhan juga menyatakan siapakah Yesus Kristus. Dia adalah Mesias, dan karyanya, yaitu karya penebusan Kristus, Tuhan memakai banyak saksi untuk itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
Saudara, terhadap sebuah peristiwa atau sebuah perkara, setelah itu lewat, maka hal itu tidak dapat diulangi kembali. Tidak dapat kita teliti di dalam laboratorium. Oleh karena itu, bagaimana menguji sebuah perkara atau sebuah peristiwa itu memang benar adanya? Saudara, tidak lain dibutuhkan saksi. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita setidaknya minimal ada 2 saksi, baru perkara itu dapat teruji. Saudara, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu yang sifatnya sejarah yang sudah berlalu, maka kebenarannya itu sangat dipengaruhi oleh saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu. Tidak dapat dilaksanakan pengujian kebenaran berdasarkan hipotesa, berdasarkan kata orang, tetapi harus dengan saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam iman kita, yaitu iman Kristen, maka kita melihat bagaimana Tuhan memakai cara yang sama sebagaimana Ia tuntut dengan umat Tuhan. Sebuah perkara yang sifatnya peristiwa di dalam sebuah titik waktu, maka dibutuhkan minimal 2 saksi. Maka Tuhan Allah juga memakai cara yang sama di dalam menyatakan kebenaran sesuatu yang sifatnya peristiwa yang ada di dalam sejarah dunia ini. Saudara, disitulah saudara-saudara kita mendapati bagaimana Tuhan Allah menyatakan siapakah Kristus dan menyatakan apa yang Yesus kerjakan dengan maksudnya. Maka Tuhan memakai saksi-saksi yang sedemikian banyak. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata satu kalimat seperti ini. Yohanes pasal 5:36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudara, apa yang Yesus kerjakan, itu menjadi sebuah kesaksian. Saudara, pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Saudara, salah satu yang sangat penting adalah bagaimana Kristus melakukan tanda-tanda yang sangat banyak sekali, yang tidak dapat disetarai oleh siapapun. Dan hal itu telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, bahwa ketika Mesias datang, Ia melakukan perbuatan-perbuatan mujizat. Saudara, Tuhan Yesus berkata juga dalam Yohanes pasal 5:39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun mereka ini tidak pernah mau datang dan percaya kepada Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepada Yesus Kristus, maka sebelum Ia datang, maka perjanjian lama telah memberi kesaksian siapakah Mesias itu. Sehingga ketika Yesus datang, maka Kristus menggenapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Namun bukan saja kesaksian sebelum Kristus datang, namun setelah Kristus datang, maka kita mendapatkan begitu banyak saksi. Di dalam Ibrani pasal 2, 3-4 mengatakan, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedang Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus lakukan, itu disaksikan oleh murid-murid Tuhan, bahkan termasuk dengan kebangkitannya. Saudara, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6,
Dia menulis, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus, maka orang-orang menyaksikan Kristus menampakkan diri, mereka masih hidup. Sehingga orang-orang tidak dapat menyangkali bahwa Kristus dia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Allah memakai cara yang sedemikian ini? Saudara, karena Kristus sangat penting bagi manusia. Kristus bukan semata-mata memberkati secara materi bagi manusia. Meskipun Kristus, dia adalah Allah yang memberkati manusia dengan materi. Namun saudara, Kristus hanya satu-satunya jalan melalui dia. Manusia boleh mendapat keselamatan. Saudara, bukankah keselamatan tidak dapat diperjuangkan oleh manusia? Saudara, satu-satunya jalan ketika orang percaya kepada Kristus, maka dosa diampuni, dan dia dibenarkan, dan dia diangkat menjadi anak-anak Allah, dan dia diselamatkan. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak saksi-saksi akan siapakah Kristus dan apa yang dia kerjakan. Saudara, itu tercantum di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Oleh karena itu, saudara, siapakah Yesus? Itulah kebenaran yang Alkitab mau nyatakan kepada kita. Dan kebenaran itu Allah nyatakan melalui banyak saksi. Oleh karena itu, buka hati kita kepada Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa kita, yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat memberikan kita hidup yang kekal. Karena dia adalah Tuhan yang mencipta segala sesuatu, dan dia adalah Tuhan yang menebus manusia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu dan mencelikkan mata rohani kami bahwa Tuhan, ketika Engkau memberikan hukum-hukum-Mu, Tuhan juga menyatakan Engkau bekerja dengan cara yang sedemikian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.